Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan sebuah naskah yang meliputi pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, batang tubuh yang terdiri dari 16 bab 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Dinamakan Undang-Undang Dasar 1945 karena Undang-Undang Dasar tersebut disusun dan ditetapkan pada tahun 1945. Undang-Undang Dasar lain yang pernah dimiliki dan digunakan oleh bangsa Indonesia adalah 1. Undang-Undang Dasar 1949 atau biasa disebut Konstitusi Res 1949. 2. Undang-Undang Dasar 50 atau Undang-Undang Dasar Sementara 50. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan hasil amandemen terdiri dari pembukaan terdiri dari 4 alinea, pasal-pasal terdiri dari 21 bab, 37 pasal, 3 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Dasar pada umumnya berisi hal-hal sebagai berikut. 1. Organisasi negara, artinya mengatur lembaga-lembaga apa saja yang ada dalam suatu negara dengan pembagian kekuasaan masing-masing, serta prosedur penyelesaian masalah yang timbul di antara lembaga tersebut. 2. Hak-hak asasi manusia. 3. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar seperti tidak dikehendaki. Terulangnya kembali munculnya seseorang diktator atau kembalinya pemerintahan kerajaan yang kejam. Ada pula yang memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Dalam tata peraturan perundang-undangan di negara Indonesia, menurut Miriam Budiarjo 1981 halaman 106-107, Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan undang-undang lainnya. Hal ini dikarenakan 1. Undang-Undang Dasar dibentuk menurut suatu cara istimewa yang berbeda dengan pembentukan undang-undang biasa. 2. Undang-undang dibuat secara istimewa. Untuk itu dia dianggap sesuatu yang luhur.
Tiga, Undang-Undang Dasar adalah piagam yang menyatakan cita-cita bangsa Indonesia dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. 4. Undang-Undang Dasar memuat garis-garis besar tentang dasar dan tujuan negara. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki fungsi sebagai satu pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Pedoman atau acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. 3. Alat kontrol. Apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi? Dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 45? Berikut ini ketetapan-ketetapan MPR yang masih tetap berlaku dan tidak dapat dicabut atau diganti dengan undang-undang adalah 1. Tab MPRS nomor 25/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Tab MPR nomor 16/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Berdasarkan uraian di atas, makna ketetapan MPR adalah ketetapan yang dikeluarkan MPR sebagai konsekuensi dari tugas, kedudukan, dan kewenangan MPR sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Adapun kedudukan ketetapan MPR dalam sistem hukum nasional adalah sebagai salah satu sumber hukum nasional, sedangkan fungsi ketetapan MPR adalah sebagai landasan hukum bagi produk hukum yang ada di bawahnya. Undang-undang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Hal ini sesuai pasal 20 ayat 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Dasar 45. Dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa setiap rancangan undang-undang harus dibahas oleh Presiden dan DPR untuk mendapat persetujuan bersama. Pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan apabila Presiden dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang itu disetujui bersama, undang-undang itu sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
Dengan demikian, untuk terbentuknya undang-undang, maka harus disetujui bersama antara Presiden dengan DPR.